Sejumlah pihak kembali menggugat ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum. Presidential threshold dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki. Untuk apa sebetulnya perlu menggugat ambang batas capres di pemilu? Saya akan langsung membahas dengan Bang Rizal Ramli dulu sebagai pihak yang pernah menggugat undang-undang pemilu ini. Kali ini kembali digugat Bang Rizal Ramli oleh Pak Gatot dan juga sejumlah pihak lainnya. Nah, Anda menilai bagaimana gugatan ini? Apakah Anda cukup optimistis melihat dalil yang digunakan, atau lagi-lagi kemudian ini bisa saja kemudian gagal kembali di Mahkamah Konstitusi? Jadi sebetulnya kan begini, di dalam Undang-Undang Dasar kita sendiri tidak ada pasal tentang threshold atau ambang batas. Yang penting kandidat presiden, gubernur, bupati diajukan oleh partai. Nah, memang ini sebetulnya hal-hal yang tidak konstitusional ambang batas, tapi di masa lalu dipakai alat untuk ngebloklah kandidat-kandidat, ya, dan supaya hanya berapa yang besar saja yang punya kewenangan yang besar. Nah, yang kedua argumen saya, ini adalah basis dari demokrasi kriminal. Saya dan kawan-kawan sejak 78 berjuang supaya Indonesia jadi negara demokratis, bebas KKN, dipenjara 1,5 tahun sama Orba. Ya, kok sedih melihatnya bahwa ternyata demokrasi kita ini berubah jadi demokrasi kriminal. Apa buktinya? 22 dari 34 gubernur masuk penjara karena kasus korupsi. 120-an bupati masuk penjara karena korupsi. Itu bukan case by case, tapi sistemnya. Kenapa? Saya sekitar 8 bulan yang lalu ke KPK, ketemu dengan direksi dan komisioner KPK. Saya minta supaya mereka fokus di kasus-kasus political corruption, karena ini yang paling besar skalanya di Indonesia. Nah, KPK katakan, Pak Ramli, kita baru aja nangkep satu bupati dari Kutai Timur yang kepengen 5 tahun lagi, istrinya ketua DPRD kepengen lagi, dia bawa buku cek, sertifikat, deposito sekitar 20 miliar untuk bisa nyogok satu partai. Nah, dia perlu 3 partai, sogokannya itu kira-kira 60 miliar. Nah, dia sendiri jelas nggak punya uang, sehingga yang bayar itu adalah Cukong dan Bandar. Dan Cukong dan Bandar ini, dia beri konsesi hutan, konsesi tambang, kerugian negara itu 1,1 triliun. Jadi dia dapat uang sogokan untuk bisa bayar UPT ke partai, itu cuma 0,6% dari kerugian negara. Dan ini terjadi di setiap pemilihan gubernur, ya kan, bupati dan lain-lain. Yang biayanya sangat mahal, kerugian negaranya itu sangat besar. Kalau di kota-kota besar yang diperdagangkan biasanya izin bangunan, IMB, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah begitu calon-calon yang dibiayain oleh Bandar ini terpilih, dia tidak bekerja untuk rakyat. Dia bekerja untuk Bandar dan Cukongnya. Itulah makin lama gap antara keinginan dan kesejahteraan rakyat dengan polusi kebijakan itu makin besar. Nah, yang kedua adalah untuk gubernur tarifnya sewa partai 100 sampai 300 miliar. Dan ini bukan dongeng, karena saya sendiri ditawarin macam-macam lah, asal mau jadi apa-apa gitu. Nah, yang kedua, ada 44 negara yang lakukan pemilu 2 tahap kayak kita, itu dihapuskan sama sekali. Yang penting diajukan oleh partai. Rakyat yang memilih siapa yang lolos dari tahap 1 ke tahap 2. Tidak perlu misalnya elit partai yang menentukan siapa yang masuk tahap 1, tahap 2. Baik. Kalau itu demokrasi udah dibajak.
kekuatan oligarki gitu. Serahkan aja sama rakyat, yang penting yang ngajukan partai-partai yang lolos verifikasi. Oke, baik. Biarkan kompetisi calon-calon pada tahap 1 dan tahap 2, toh rakyat yang akhirnya akan memutuskan. Baik, baik Bang Rizal Ramli, tapi gugatan demi gugatan terkait dengan presidential threshold ini, bahkan kalau saya tidak salah mungkin sudah beberapa belas kali ya, ini kemudian 13 kali digugat, tapi tetap dibatalkan, tidak dikabulkan oleh MK karena berbagai macam alasan, Bang Rizal. Artinya MK melihat bahwa gugatan terhadap ini tidak kuat argumentasi hukumnya. Mohon maaf, justru argumentasi hukum hakim-hakim MK lemah sekali, ya kan? Misalnya buat kasus saya, dia bilang saya nggak punya hak legal untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya punya hak sebagai warga negara, saya punya hak sebagai orang yang pengen maju lah di jabatan publik gitu loh. Jadi MK ini dulu kita bangun dengan ide bagus untuk mereview apa-apa yang menyimpang dari konstitusi. Belakangan kerjaannya bukan MK, tapi Mahkamah Kekuasaan. Mendengarkan maunya kekuasaan, menyesuaikan diri argumen-argumennya. Misalnya contohnya soal Omnibus Law lah. Udah dibilang inkonstitusional, kok dikasih waktu 2 tahun. Itu kan nggak masuk akal. Sekali inkonstitusional. Sama juga dengan undang-undang tentang threshold ini. Tidak ada di konstitusi. Apa basis logikanya? Dan yang kedua, nominasi ditetapkan berdasarkan hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Itu sangat tidak logical, ya kan? Sangat tidak masuk akal. Saya jadi bingung, ini hakim MK sekolahnya di mana nih? Logikanya nggak jalan. Ya kan, orang setelah pemilu ingin pemimpin baru, ya berdasarkan pemilu waktu itulah ditetapkan calon-calon, bukan berdasarkan 5 tahun yang lalu. Ini aja MK-nya ngawur kok, makanya nggak berani debat sama orang kayak saya. Baik, Bang Rizal Ramli, silakan Bang. Saya melihat kemungkinan itu sangat tipis. Penolakan dari MK itu tidak ada basis yang kuat. Karena Rizal Ramli 2004 didukung oleh 9 partai yang ingin calonkan saya jadi presiden, salah satu partai buruh, partai PNBK, ada 9 partai dan ada semua dokumen-dokumennya. Ya, jadi alasan tidak cukup legal standing itu sama sekali tidak memadai. Ataupun saya juga punya hak politik untuk memilih dan sebagainya. Nah, kalau soal ini masih proses. Saya sendiri orang yang track record-nya dalam sejarah hidupnya memperjuangkan sesuatu itu nggak mudah. Misalnya saya memperjuangkan waktu mahasiswa undang-undang wajib belajar. Butuh waktu 2 tahun. Sampai pemerintah Soeharto nyerah, akhirnya ada undang-undang wajib belajar sehingga 8 juta anak bisa sekolah. Kami bersama Serikat Pekerja memperjuangkan undang-undang BPJS yang pemerintah SBY ogah-ogahan, tapi kita tekan dengan demonstrasi, kita tekan dengan publik opini, dengan press conference. 2,5 tahun akhirnya undang-undang BPJS lolos. Kami bersama dengan saya Ketua Dewan Pembina Kepala Desa seluruh Indonesia, Parade Nusantara, kita memperjuangkan undang-undang desa supaya desa dapat uang lah 1 miliar lebih. Butuh waktu 2 tahun. Akhirnya pemerintahan SBY pada saat terakhirnya setuju dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi. Jadi buat orang seperti saya yang biasa berjuang menegakkan demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ini anggap aja bagian dari perjuangan dan kelihatannya bakal jebol karena banyak sekali masyarakat, sultan-sultan yang ingin zero threshold, hampir seluruh anggota DPD yang sepertiga dari MPR ingin supaya threshold 0. Saya langsung ke Bang Rizal Ramli untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Bang Andreas. Mengapa kemudian tidak presidensial threshold-nya kan kebijakan terbuka bisa diubah di DPR. Mengapa kemudian tidak melakukan komunikasi politik, lobby dengan partai politik? Saya berikan contoh tahun 2009 saya didatengin oleh ketua-ketua partai.
Mereka katakan, Bang, berdasarkan kriteria apapun, integritas, kompetensi, leadership, visi, Abang tuh lewatlah yang lain-lain. Kami mau dukung. Wah, saya bilang saya kaget. Terima kasih. Tapi, Bang, kita perlu oli, Bang. Kita perlu logistik. Bahasa biaya itu 12 macam kita. Berapa? Satu partainya minta 300 miliar. 3 partai 900 miliar. Nyaris 1 triliun. Jadi, jelas kebanyakan orang, gubernur, bupati, dan lain-lain, nggak punya uang. Akhirnya dibayarin oleh bandar dan cukong. Ini yang merusak sistem itu. Saya ingat pada pemilihan gubernur DKI, Mas Prabowo panggil saya, Mas Rizal aja yang maju di DKI lawan Ahok. Kecil lah Ahok buat Mas Rizal. Gerindra buat Mas Rizal gratis. Tapi 2 partai lain kita mesti bayar. Gini-gini. Mas Rizal punya uang 300 miliar nggak? Ya saya bilang mohon maaf, saya nggak pernah korup. Saya dulu puasa sekali zaman Gus Dur. Mbak Mega sama Gus Dur percaya saya nggak pernah memanfaatkan untuk memperkaya diri. Buat makan-makan saya punya. Nah, sampai 2 hari sebelum keputusan terakhir, Mas Bowo telepon lagi. Mas Rizal, buat Mas Rizal teman-teman bilang dari partai yang lain cukup 100 miliar. Saya nggak punya. Akhirnya datanglah Anies Baswedan. Ada yang bandarin lah istilahnya gitu loh. Maksudnya jadi calon. Jadi Andreas, ini bukan dongeng. Praktek bahwa upeti itu merupakan sistem. Dan kebanyakan calon itu nggak punya uang, Andreas. Iya kan? Makanya kemudian dia dibayari oleh bandar sama cukong. Habis dia kepilih jadi gubernur, bupati, pada datang bandarnya. Mas, inget loh, Mas itu kita yang bikin Mas menang loh. Proyeknya dikasih sama kita dong. Orang keuangan kita pegang dong. Itulah yang merusak Indonesia, Mas Andreas. Makanya kita ingin adakan sistem yang betul-betul kompetitif. Biar rakyat yang menentukan mulai tahap 1, tahap 2. Memang ada yang bilang, di Amerika juga kayak gitu. Beda. Di Amerika ada konvensi partai-partai. Ya, Demokrat calonnya ada 9. Republik ada 7. Jadi ada sistem yang betul-betul kompetitif. Baik. Saya sendiri, Mas Andreas, belum sempat ketemu Mbak Mega, udah lama nggak ketemu ya. Tapi saya juga bingung ngapain PDIP takut. PDIP kan partai paling besar, loyal, militan pendukungnya. Pasti 21-22% milih PDIP. Ngapain takut dengan sistem kompetisi ini? Buka aja. Kalau memang nggak becus, nggak ada dukungan, pasti kalah dong. Jadi Bang Riza Ramli melihat partai-partai besar yang menolak ambang batas 0% ini takut, Bang Riza Ramli? Salah pernyataan itu. Partai papan menengah rata-rata udah mau. Takut soal 20%. Ya, 20% semua partai sudah papan ada di menengah dalam mau undang-undang diturunin. ini gitu. Memang diturunnya macam-macam dari 20% kan adalah ke gugatan threshold PN. 4%, 5%, ada yang 10%. Kita sih maunya 0%. Nah, yang tetap ngotot itu kan cuma 2, PDIP sama Golkar. Oke. Baik, terakhir Bang Riza Ramli, bagaimana dari Anda tanggapan terakhir? Dan Anda melihat seberapa optimistis Anda bahwa gugatan yang kali ini diajukan oleh Pak Gatot Nurmantio dan kawan-kawan ini bisa dikabulkan atau oleh MK? Karena tadi Bang Andreas katakan melihat trennya sih agak kecil tampaknya. Kalau kita lihat sistem konstitusi kita, kita kan bikin Mahkamah Konstitusi. Kalau ada undang-undang di bawahnya yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, undang-undang tentang pemilu yang membatasi kandidat dengan threshold dan yang membuat sistem nominasi berdasarkan hasil tahun yang lalu, itu jelas tidak rasional dan bertentangan dengan konstitusi. Memang forumnya, media yang paling bagus adalah Mahkamah Konstitusi. Memang juga bisa seperti Mas Andreas katakan lewat DPR. Ya, kita teman-teman semua coba di Mahkamah Konstitusi, tapi kali ini akan sangat masif sekali permintaan untuk mendorong ini. Dan yang kedua, MK ini akhirnya satu-satu akan kita kulitin ini.
argumen logikanya di mana. Oke. Makanya saya tanya, MK ini dulu kuliahnya di mana nih, Andreas? Mas Andreas. Jadi poin saya, yang logis aja. Itu gaya Bang Rizal. Tapi saya go beyond itu, Mas Andreas. Ya kan? Ini perlu pemimpin kelas 1 di nasional, daerah, sama ke bawah. Kalau enggak, kita akan kalah dengan negara lain yang punya sistem. Ya, saya nggak suka sistem komunis, tapi selection of leadership di Cina itu sangat-sangat kompetitif. Di Amerika, Eropa sangat kompetitif. Sehingga mereka dapat pemimpin yang memang baiklah untuk bangsanya, memang top. Nah, kita karena hambatan-hambatan begini susah, ya kan? Jadi kita akan gempur ini sampai gol. Saya biasa, Andreas, berjuang lama untuk ngegolin sesuatu. Dan yang kedua, memang saya mau tanya satu-satu, Hakim MK ini sekolahnya di mana? Argumennya nggak masuk akal semua gitu. Terima kasih. Baik. Kita mesti makan siang nih. Baik, Mas Andreas. Baik, Bang Rizal Ramli. Ya. Oke, saya terakhir deh ke Bang Andreas ini karena juga sedang ramai, Bang. Tapi ini Ketua KPK juga mengatakan hal yang sama ini, Bang Andreas, bahwa Pak Firly mengatakan bahwa salah satu biang kerok dari korupsi politik ini ya karena threshold tadi itu. Tanggapan Anda bagaimana itu, Bang Andreas? Ya, saya nggak tahu menghubungkan itu. Kalau orang hukum itu kan harus bicara dengan fakta. Kalau orang politik bicara dengan opini, persepsi. Tapi kalau seorang hukum seharusnya bicara dengan fakta ya. Tinggal tunjukkan aja kalau memang ada fakta ya tangkap saja gitu kan. Sederhana. Oke. Mari kita akan lihat bagaimana kemudian proses orang hukum kan bicara di lembaga hukum, seharusnya kalau memang ada hal yang berkaitan dengan itu fakta ya tangkap saja gitu. Ya kalau orang politik bicara dengan opini biasa gitu, tapi kalau orang hukum seharusnya bicara dengan fakta. Gitu. Kalau menurut Bang Rizal Ramli pasti setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK ya, Bang Rizal? Rizal Ramli dari dulu selalu bicara dengan fakta, dengan analisa dan logika, dan selalu ada solusinya. Baik. Saya ingin demokrasi kita ubah dari demokrasi kriminal hari ini. Jadi demokrasi yang bersih dan amanah. Barulah yang terpilih itu betul-betul bekerja buat rakyat dan bangsa kita. Makanya dari awal saya kan mendorong agar supaya partai politik dibiayai negara aja. Seperti di Skandinavia, di Eropa. Waktu Pak Mega Wapres, saya yang pertama itu bikinin draft supaya ada dana buat partai politik. Ya, daripada sekarang nyari buat partai padahal dikantongin buat diri pribadi. Rizal Ramli selalu bicara berdasarkan fakta, analisa yang logis. Ada alternatif solusi buat Indonesia. Baik, kita akan lihat bagaimana proses gugatan ini akan berjalan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak, tapi diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan publik mendapatkan perspektif yang lain dan berimbang dari diskusi kita. Terima kasih banyak Bang Rizal Ramli.